Aktor sekaligus YouTuber Denny Sumargo menyatroni kediaman pengacara Farhad Abbas beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Farhad melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan ujaran kebencian. Farhad Abbas mengatakan, langkah hukum ini diambil menandakan pertandingan dengan Denny Sumargo telah dimulai. Ia ingin menunjukkan Denny cara yang benar dalam membela harga diri. Saya menepati pertandingan hari ini, bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan salah benar, tapi etika. Saya mau mengatakan masalah siri, harga diri, itu bukan menggunakan badi, pistol, atau senjata, ya ujar Farhad di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 7 November 2024. Bukan dengan cara mempermalukan orang mengetok rumah orang dengan cara yang tidak benar. Bersama tim, dengan Krisnamurti dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum, ya Farhad Abbas menambahkan. Farhad geram dengan video Denny di akun Instagram, yang seolah memframing dirinya penakut. Padahal kala itu Farhad menyambut kedatangan Denny dengan baik dan sopan. Dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat saya ini orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia ke rumah saya, dia minta, pukul saya. Apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya jadi penakut, kata Farhad. Farhad sendiri enggan menanggapi pandangan orang terkait video kedatangan Denny ke kediamannya. Jika Denny sosok pemberani, kata Farhad, silakan hadapi laporan yang dibuatnya. Udah nggak apa-apa kalian bilang saya takut, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Sekarang silahkan kalau dia berani, silahkan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika ini berlangsung, ucap Farhad. Diberitakan sebelumnya, Denny Sumargo menyatroni rumah Farhad Abbas guna mengklarifikasi langsung ucapan sang pengacara yang akan menghajarnya. Permasalahan ini bermula dari komentar TA yang Denny tuliskan pada kolom komentar video Farhad. Sempat terjadi adu argumentasi antara Denny Sumargo dan Farhad saat pertemuan itu. Endingnya, pertemuan Denny dan Farhad berjalan damai tanpa harus diwarnai kekerasan. Media sudah pada tahu ya, dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, dan cukup saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap jangan sampai meluas, berdampak luas ya. Kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah kemudian anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berlama masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok
dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhat Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 W3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, kebencian ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia, kan banyak sekali. Banyak. Ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah di garis bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Rigone, Payunge Rigu. Berarti dia tidak paham itu. apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa dia mengatakan
bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan. orang Makassar. Pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Pernah tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. Baru tahu kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Orang apa itu mau berantem? Ada mau undang orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana nih coba-coba di Dan beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir-nyindir. Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, datang juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Yang jelaskan sendiri. Ya, di dalam Yang di dia- dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya nenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhat. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada damai bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kan kita saudara. Kalau dia maunya ada perummu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya.
Saya merasa belakangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa, kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah.